Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hari Minggu Kerahiman Ilahi yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 28 dan 29. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Minggu kedua Paskah. Artinya, kita baru 1 minggu melewati Hari Raya Paskah. Bacaan Injil pada hari ini masih menampilkan kisah-kisah penampakan Yesus kepada orang-orang terdekatnya. Diceritakan bahwa ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah para muridnya dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudari terkasih, kisah penampakan Yesus secara berturut-turut kepada murid-muridnya seperti yang telah kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini menjadi begitu istimewa secara khusus kepada Rasul Thomas yang sebelumnya tidak hadir ketika Yesus menampakkan diri dan tidak percaya begitu saja mendengar cerita maupun kesaksian para rasul yang telah melihat dan mengalami penampakan Yesus. Karena itu, saat 8 hari kemudian, ketika para murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang-orang yang tidak melihat namun
percaya. Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Katolik sedunia merayakan hari Minggu ini sebagai pesta kerahiman ilahi. Selain sesuai dengan pesan Yesus, tentu ada alasan untuk menetapkan pesta kerahiman ilahi pada hari Minggu Paskah kedua, persis 1 minggu setelah kita merayakan pesta Paskah, perayaan paling besar dan paling penting dari segi iman Katolik. Sebab perayaan Paskah yang kita rayakan sesungguhnya adalah puncak dari cinta kasih Allah. Allah mencintai kita tidak hanya dengan mengutus putranya untuk datang dan lahir ke dunia yang kita rayakan pada saat Natal, tetapi Allah membiarkan Yesus putranya mengalami kesengsaraan, penghinaan, pukulan, cambukan, sampai wafat di atas kayu salib. Dengan kebangkitan Yesus, Allah menunjukkan kepada kita bahwa Allah mampu mengalahkan kematian, maut, dan dosa. Puncak dari kasih Allah yang kita rayakan saat Paskah itulah yang tidak boleh kita lupakan dan abaikan. Maka pesta kerahiman ilahi hendak mengingatkan dan menyadarkan kita secara terus-menerus bahwa kasih Allah janganlah kita sia-siakan. Kerahiman Allah adalah buah utama dari cinta kasih Allah yang memungkinkan kita untuk tanpa takut dan rasa malu selalu datang kepada Allah yang Maha Kasih. Saudara-saudari terkasih, pesta kerahiman ilahi didasarkan pada buku catatan harian Santa Faustina. Dalam beberapa pesannya, Yesus berkata kepada Santa Faustina, "Pesta ini muncul dari lubuk kerahimanku yang terdalam dan diperteguh oleh kedalaman belas kasihku yang paling lemah lembut adalah kehendakku agar pesta ini dirayakan dengan hikmat pada hari Minggu pertama sesudah Paskah." Tuhan Yesus melanjutkan pesannya, "Aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa, teristimewa para berdosa yang malang. Pada hari itu, lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan samudera rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku." Maka pada tanggal 30 April tahun 2000, bertepatan dengan proses kanonisasi Santa Faustina, Paus Yohanes Paulus II mengumumkan bahwa hari Minggu Paskah kedua sebagai hari Minggu kerahiman ilahi, dan Gereja Katolik di seluruh dunia diminta untuk merayakannya. Apakah kita sudah menyadari bahwa Yesus adalah sumber kerahiman, sehingga setiap orang berdosa bisa datang kepada Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber kerahiman yang selalu terbuka bagi pendosa yang datang kepadamu dan mau bertobat. Tuhan Yesus, doronglah kami umat-Mu untuk senantiasa datang kepadamu
saat kami berbuat dosa, dan ajarilah kami supaya kami bermurah hati kepada sesama. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.